silaturahim diancam Nabi, la yadkhulul jannata qati'ur rahim, tak masuk surga orang yang menyambung tali silaturahim. Kalau Bapak Ibu mendengar tausiah saya, setiap kali tausiah di kabupaten, kota, provinsi, ada pejabat, bupati, gubernur, wali kota, selalu saya sampaikan, bangunlah Islamic Center, bangunlah pesantren tahfiz Quran, buatlah majukan badan amil zakat nasional, konversikanlah bank daerah masing-masing. Mungkin tersirat di hati Bapak Ibu sekalian, kenapa pesan ini sering diulang-ulang Ustaz Abdul Somad di setiap kabupaten, kota, provinsi, di semua tempat, dari Sabang sampai Papua. Pada tahun 1989, ketika itu haul datuk dari Amah-Ambo, namanya Syekh Abdurrahman bin Nahoda Alam bin Nahoda Ismail, keturunan dari Angku Murid Tampang, dari Angku Batuah, dari Pagaruyung, yang bermigrasi ke Batubara, Sumatera Utara. Pada ketika itu datanglah gubernur, kepala dinas, kepala badan, pejabat-pejabat dari Sumatera Utara tahun 1989. Kebetulan karena Ambo salah satu cicit diminta untuk membaca Al-Quran. Hari berganti musim berubah, peristiwa itu sudah terjadi 33 tahun yang lalu. Dan semua gubernur, pejabat yang hadir waktu haul itu sekarang sudah innalillahi wa inna ilaihi raji'un, meninggal dunia. Bahwa mereka dulu sholat, puasa, haji, ya, sebagai amal pribadi, tapi meninggalkan legasi sebagai amal jariah. Lama saya pikirkan, ada pesantren yang mereka bangun untuk yatim, fakir, miskin, duafa? Tak ada. Ada Islamic Center yang mereka bangun? Tak ada. Ada masjid besar yang dibangun mengalir pahalanya sampai hari kiamat? Tak ada. Ada mereka merubah bank konvensional menjadi bank syariah? Tak juga ada. Jadi saya merasa bahwa hari berganti orang akan kehilangan kekuasaan, jabatan, umur, karena setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Setiap zaman ada tokohnya, setiap tokoh ada zamannya. Ketika itu berganti, maka dunia ini akan hilang dan tak akan terulang kembali. Hidup ini macam kita duduk di tepi sungai. Air yang sudah lewat tak akan mungkin balik kembali. Kalau ada orang mengatakan, Buya, ada juga air di tepi sungai balik lagi, itu berarti sungainya bulat. Adapun kalau dia tepi sungai terus mengalir, maka itu akan hilang pergi ke laut. Jadi kalau ada gubernur, wali kota, bupati, kepala daerah dalam hatinya, kenapa lagi ini terus yang disampaikan Ustaz Somad? Niat saya hanya satu saja, supaya meninggalkan warisan legasi sesuatu yang mengalir sesudah kematian. Karena kalau sekedar alhamdulillah ya bupati kami rajin Senin Kamis, Bapak wali kota kami rajin puasa sunnah, Bapak gubernur kami rajin sholat tahajud, itu bukan amal orang yang dititipkan jabatan. Itu siapapun bisa melakukannya dan berakhir setelah kematian. Amal yang tidak bisa dilakukan oleh Ustadz Somad, yang tak bisa dilakukan oleh Buya yang tak ada jabatan, adalah membuat sesuatu yang megah, mewah, besar, menolong agama Allah. Bisa membuat sekolah tahfiz Quran, silakan. Bisa membuat Islamic Center, silakan. Bisa membuat universitas yang bisa menampung anak yatim, fakir, miskin gratis, silakan. Bisa membangun anak-anak muda yang entrepreneur, silakan. Karena ini akan menjadi sesuatu yang kita tinggalkan. Dan selalu saya ulang-ulang, Bank Aceh bisa menjadi bank syariah, Bank NTB bisa menjadi bank syariah. Dan mohon maaf, dalam setiap tausiah selalu saya sampaikan, ada yang sudah berhasil, Bank Aceh dan Bank NTB. Ada yang dalam proses, Bank Riau Kepri dan Bank Nagari. Dulu ketika ada kesulitan di Riau, saya tanya, apa yang membuat Bank Riau Kepri syariah belum juga lagi konversi? Karena beberapa bupati belum setuju. Kemudian hari berubah, saya tanya, gimana? Tinggal satu bupati lagi belum setuju, Pak Ustaz. Terus alhamdulillah sudah meninggal. Kemudian kemarin beberapa bulan yang lalu jumpa, saya tanya lagi, apa lagi yang belum selesai? Kabarnya masih ada tersendat sedikit-sedikit lagi. Lalu kemudian beberapa pegawai itu mengatakan, kami mau resign saja Ustaz, karena dalam ceramah-ceramah mengatakan makan riba haram, itu ini segala macam. Nanti kalau bangkit dari kubur, kama yatakhabbatu syaitanu minal mas, bangkit macam orang kerasukan setan.
Ayyuma lahmin nabata min haramin, setiap daging di badan tumbuh dari yang haram, fannaru aulabi, tempatnya api neraka jahanam. Pagi, petang, siang dan malam kami berdoa, ya Rabb, ya Rabb. Doanya tak dikabulkan Allah. Mat'amuhu haram, makanannya haram. Mashrabuhu haram, minumannya haram. Malbasuhu haram, pakaiannya haram. Wa ghudhiya bil haram, menyuapkan makanan riba kepada anak istri. Anna yustajabulah, apakah mungkin doanya dikabulkan Allah? Jadi ceramah itu terngiang-ngiang terus di kepala kami. Jadi kami resign aja lah Pak Ustaz. Saya bilang kalau kalian resign, apakah dijamin orang yang duduk di situ lebih baik dari kalian? Maka kalian tetap aja dulu di sana. Lalu dosanya bagaimana Pak Ustaz? Insya Allah yang membuat ini belum selesai apalagi tersendat. Kami dengar tinggal OJK lagi Pak Ustaz. Insya Allah sebelum selesai dosanya ditanggung OJK. Dan itu saya sampaikan kepada beliau ketika akan membagi beras sekitar setahun yang lalu lebih kurang. Dan dibuat baliho besar-besar. Bank Riau Kepri menggesa menuju syariah. Jadi, apakah Ustaz ada kepentingan di sana? Tidak sama sekali. Jadi kalau Bapak Ibu perhatikan di musim-musim pilkada di beberapa daerah, saya memang turun di Sumatera Barat, di Sumatera Utara juga begitu, di Riau juga begitu. Orang menduga ini Abdul Somad nanti nampaknya kalau terpilih kepala daerah ini dapat proyek pengaspalan jalan. Tidak. Dalam satu nagari, satu kabupaten itu di Sumatera Barat ada 79 nagari. Kalau saya ceramah, saya datang ke Sumatera Barat ini setahun cuma 2 kali. Dalam sekali datang 3 hari. Datang hari Jumat, pulang hari Senin. Maka saya cuma 3 hari yang bisa full ceramah. Dalam satu hari itu saya cuma buat 3 kali, pagi, siang, malam, macam makan obat. Jadi bisa dibayangkan kalau berkelilinglah di setiap negara. Maka saya lama berpikir, cara paling efektif bukan ceramah, tapi apa? Mendukung orang yang punya kekuasaan. Kalau Bapak duduk di situ, apa yang akan Bapak buat? Kalau Ambo duduk di situ Bu ya, insya Allah nampak tamu, Ambo akan membuat sekolah tahfiz Quran di setiap nagari. Apalagi Ambo akan mensupport Basnas. Apalagi Ambo akan mendirikan Islamic Center. Apalagi Ambo akan mengirimkan mahasiswa Timur Tengah ke Mesir, ke Yaman, akan kembali membangun negeri awak. Tetap ada bahasa di syarat-syarat bahasa di kitabullah, insya Allah. Tapi sesudah terpilih, Ambo tidak datang selama setahun. Orang heran, kenapa Ustaz tak datang? Saya bilang syarat saya datang sekali lagi tak banyak. 2 saja. Pertama, saya datang dalam rangka meresmikan rumah Quran. Yang kedua, saya datang kalau di situ ada acara wisuda anak-anak tahfiz Quran. Jadi saya datang 3 hari ini di beberapa daerah. Acaranya adalah peresmian rumah Quran dan wisuda anak-anak tahfiz Quran. Besok pagi acara terakhir di Bukit Tinggi meresmikan 10 rumah Quran. Namun sebenarnya di Sumatera Barat adalah menumpang tuah. Saya tak sanggup membuat tahfiz Quran. Saya tidak kaya, saya tak punya jabatan. Tapi kalau rumah tahfiz Quran di setiap negari ikut tagak, di setiap kabupaten ada Islamic Center, berubah bank konvensional ini menjadi bank syariah, setetes 2 tetes mengalir juga pahalanya ke saya. Itu tak lain tak bukan yang saya harapkan. Tidak perlu menjelaskan diri kita kepada musuh karena dia tidak akan merubah pandangannya, dan tak perlu pula menjelaskan diri kita kepada kawan karena mereka pun akan tetap cinta kepada kita. Lalu untuk apa Ustaz jelaskan ini? Menjelaskan kepada orang yang menyangka Abdul Somad masih abu-abu. Saya jelaskan Abdul Somad bukan abu-abu, dia tetaplah Abdul Somad LCMA, lagi cemas menghadapi aman-aman dan anak-anak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pada kesempatan ini saya amat sangat senang sekali. Tadi memang di Masjid Raya, Masya Allah, Tabarakallah, lantai bawah penuh, tengah penuh, atas penuh. Tapi itu masyarakat awam biasa. Tapi di tengah Bapak Ibu ini saya amat sangat senang. Kenapa? Karena berhadapan dengan orang-orang yang kekuasaan dititipkan Allah di ujung jadinya. Bapak Ibu tidak perlu ceramah, tidak perlu tausiah, karena ceramah dan tausiah itu berat, musuhnya banyak, hatersnya banyak. Ceramah ini berat, biar aku aja. Jadi yang menjelaskan kepada masyarakat bawah, turun ke kampung-kampung, membawa kelompok kawan-kawan off-road masuk ke tanah yang belum lagi beraspal, masuk ke dalam hutan di suku Talang, suku Akit, suku Laut, suku Sakai, lalu kemudian kembali ke kota. Itulah yang saya lakukan. Jadwal saya buat full,
setiap hari Jumat saya keluar, pulang hari Senin, dari mulai Sabang sampai Papua saya fullkan dari mulai Januari sampai Desember, sehingga itu membuat saya mudah, tidak sulit untuk bolak-balik. Jadi kalau ditanya, Ustaz kapan lagi ke Bukit Tinggi, kapan lagi ke Pasaman, kapan lagi datang ke Solo, maka sudah saya tetapkan jadwalnya dari Januari sampai Desember. Mungkin itu juga yang membuat umur saya agak panjang sedikit. Banyak juga yang menduga menengok saya kurus buaya dan banyak-banyak jadwal ceramah, kami khawatir tidak sampai hari Jumat meninggal. Tapi insya Allah jamaah kau tentu berdoa, setiap daerah berdoa, ya Allah panjangkanlah Ustaz Somad sampai jadwal di daerah kami. Sesudah itu terserah kau ya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Ambo pulang naik pesawat dari Kairo membawa ijazah LC lisensi Al Azhar. Ambo tanya ke yang mengurus ijazah, ikut tiket Ambo kok dari Kairo sampai ke Jakarta atau sampai ke Pekanbaru? Ditanyanya balik kamu. Di belakang rumahku ada airport di sini. Pesawat itu Egypt Air. Egypt Air kok tidak ada di Jakarta, maka Egypt Air kok cuma sampai di Bangkok. Dari Bangkok Ambo naik Royal Thailand ke Kuala Lumpur. Selama naik pesawat Royal Thailand Ambo tidak bisa makan, sebab makanannya Ambo cari hot dog, hot angin, dog maaf anjing, hot dog anjing kepanasan. Tidak tahu yang mau makan. Iko waktu itu pulang tahun 2002 bulan November. Jadi tak makan Ambo dari Bangkok ke Kuala Lumpur. Tapi tahun 2020 sebelum Covid, Ambo diundang ceramah ke Amsterdam, Belanda. Ambo sebenarnya cuma ingin kasih tahu bahwa Ambo diundang ke Eropa, walaupun tidak masuk. Lalu kemudian naik pesawat dari Kuala Lumpur itu, naik pesawat Royal Thailand. Jadi waktu naik pesawat itu dalam hati Ambo, kita ingat kok trauma 20 tahunan lalu, kok nampaknya tidak makan lah ya. Tapi begitu Ambo dua, tidak lama datang pramugari memberikan Muslim food, makanan Muslim, tertulis di situ halal. Jadi dalam pikiran Ambo, memang orang Thailand kok cerdas. Ini tidak negara Islam. Ini melihat ada pasar halal yang luar biasa. Jadi segala segmen dia penuhi. Dia tahu orang-orang Timur Tengah ingin mencari suasana yang nyaman, maka dia buatkan makanan di pesawat ada makanan halal. Dan di Bangkok ada wisata halal untuk wisata keluarga. Pantainya ditutup khusus laki-laki, perempuan memakai hijab, pakai cadar, pakai jubah. Itu dia sediakan. Untuk yang haram pun ada juga, yang makruh ada. Jadi Thailand kok luar biasa. Beberapa bulan lalu aku berkunjung di Bukit Tinggi, ada salah satu jamaah ketika kami makan jeruk. Jadi tidak mau singgung jeruk kok deh, ketek kemudian kulitnya hijau. Jadi Ustaz Somad tidak makan nih kok, saya mau dari batunya asam nampaknya. Coba lo biasanya, mau buka, ternyata masya Allah manisnya luar biasa. Kata dari mana bapak? Dari Thailand. Mana tidak ada bijinya? Memang Thailand luar biasa. Anggur bisa dibuatnya tidak ada biji, limau tidak. Bahkan kini kabarnya kurang pun bisa dibuat. Nah, jadi luar biasa. Jadi kalau ada orang di Indonesia, yang fokus mana ke situ? Jadi kalau ada orang di Indonesia, dia mengerti bahwa kita Muslim terbesar, anti dengan syariah, yang namanya prinsip semut. Di mana ada gula, di situ ada semut. Ambo diundang ke Bank Rakyat di Kuala Lumpur. Karyawannya 5.000 orang. Waktu Ambo datang, dalam hati Ambo sampai nanti orang kau mau undang Ambo ke Bank Rakyat. Itu kan konvensional. Ambo di mana sampai syariah. Itu lo makan cakap Ambo kok. Lalu kemudian duduklah dengan bersama pejabat-pejabatnya. Lalu mereka jelaskan, Ustaz Abdul Somad, kami merasa senang sekali Ustaz sampai ke bank tempat kami, dan kami ingin jelaskan bahwa ini adalah bank konvensional. Dalam hati yang mau dari tadi yang boleh tahu. Tapi bank ini sudah konversi 100% menjadi syariah, dan namanya tidak kami ubah. Tidak disampainya Islamic Bank, bank syariah. Tidak, tetap bank rakyat. Lalu mau tanya,
Maka bisa menjadi model ikut karena prinsipnya di mana ada gula di situ ada semut. Saudara-saudara kita yang dari Tionghoa, Cina menyimpan uangnya di sini. Saudara kita yang dari India, Hindu juga kemari. Karena dalam transaksi Islam tidak dilihat agama orang apa. Selama mereka merasa menguntungkan, dia dilayani dengan baik, jadi amat sangat bisa. Dan kita dengan Malaysia dekat sekali, tidak ada sulitnya untuk studi banding, untuk melihat, untuk berpikir, untuk belajar. Kalau dulu mereka belajar, Ambo pernah 2 semester di Universiti Kebangsaan Malaysia. Itu rektornya di awal namanya itu tulis IR, insinyur. Dulu mereka belajar di tempat kita, tapi tidak ada salahnya kita mengambil pelajaran. Ambo waktunya tidak dibatasi di moderator, dan Ambo adik kelasnya agak ada unsur KKN sekete. Tapi Ambo membatasi diri sendiri, 15 menit sudah berakhir. Maka usah capek-capek banang ngecenya, sebab kalau lambat hampir lupa. Terima kasih segala perhatian. Iko sebagai pengantar dialog awal. Mohon maaf tidak berurutan, mohon maaf tidak sistematis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.